sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, ada satu jebakan fatal. Ketika kita lolos dari serangan jantung pertama, kita berlindung di balik ilusi, saya sudah aman. Padahal itu bukan garis akhir. Itu hanyalah masa jeda sebelum serangan yang lebih besar lagi datang. Narasumber kita hari ini pernah terjebak dalam kelalaian itu. Berhasil melewati serangan pertama. Ia merasa normal dan mengabaikan perawatan. Hingga tanpa disangka serangan kedua menghantam jauh lebih brutal dan hampir merenggut segalanya. Hampir merenggut segalanya. Dari titik itulah beliau sadar. Serangan pertama bukanlah teguran biasa, tapi sebuah kesempatan kedua. Dan saat jantung memberi peringatan, kita harus membayarnya dengan kedisiplinan tinggi. Pemirsa, Anda mungkin bisa membayar fasilitas kesehatan terbaik. Tapi Anda tidak akan pernah bisa membeli jantung yang baru. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan. Tommy Cokro. Halo pemirsa, jumpa lagi di Go Healthy. Nah, tadi rekan saya Boy Noya, terima kasih sekali lagi. Apa yang disampaikan tadi menjadi pesan mendalam bagi kita semua. Jika ada sinyal nyeri di jantung, nah jangan diabaikan. Waktunya untuk periksa kesehatan agar tahu kondisi kesehatan jantung Anda. Nah, seperti biasa hari ini kami berada di studio bersama para praktisi kesehatan. Ada Mas Yo dan juga ada Bu Rita dan juga narasumber hari ini yang mau cerita pasca mengalami serangan jantung dan kesehatannya kini sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Tapi sebelumnya seperti biasa kami hadirkan info sehat. Oke, kita mulai dari info sehat. Apa yang akan dibahas oleh info sehat di episode kali ini yaitu sakit kepala akibat hipertensi, obat nyeri bukan solusi utama. Nah, harus dijelaskan oleh praktisi kesehatan, Mas Yo, silahkan. Jadi pemirsa di rumah, kita tahu bahwa hipertensi itu kadang tidak menimbulkan gejala. Tetapi ada beberapa orang yang mengalami tensi tinggi, mengalami gejala sakit kepala. Tetapi masalahnya ketika sakit kepala itu terjadi, Anda boleh mengkonsumsi obat nyeri, tetapi hanya 3 hari. Setelah 3 hari apabila nyerinya terus berulang, maka harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Karena apa? Nyeri ini bisa diakibatkan karena tensi yang tinggi. Dan tensi yang tinggi juga bisa mempercepat terjadinya komplikasi. Apabila Anda mengkonsumsi obat nyeri secara terus-menerus, menurut penelitian justru bisa meningkatkan tekanan darah hingga 6 mm air raksa. Dan resiko terjadinya penyakit, komplikasi, jantung dan pembuluh darah meningkat hingga 30%. Salah satunya adalah serangan jantung ataupun stroke. Jadi mulai dari sekarang nih pemirsa, apabila Anda sakit kepala, jangan konsumsi obat nyeri terus-menerus. Lakukan pemeriksaan ke dokter supaya tahu hasil pemeriksaannya seperti apa. Karena pemeriksaan itu merupakan rapot dari tubuh Anda. Jangan sampai menyesal ketika komplikasi itu terjadi. Baik, terima kasih infonya Mas Yo. Jadi pemirsa tahu ya, paham bahwa terlalu sering mengkonsumsi obat nyeri atau obat pusing itu berarti sudah tidak baik. Oke, seperti biasa kami sudah ada narasumber yang hadir di sini mau cerita banyak soal riwayat kesehatan terutama setelah menggunakan teknologi laser. Langsung saya sapa, apa kabar Pak Hari? Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kita semua di sini. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Yo, relate ya ternyata sama apa yang dialami oleh Pak Hari. Boleh cerita sedikit? Benar, ya sakit kepala itu dulu sahabat saya. Karena saya di lapangan ya, kena panas sedikit, capek sedikit itu sakit kepala. Dan
saya konsumsi painkiller, artinya obat-obat warung lah begitu ya untuk mengatasi sakit kepala itu. Kemudian pernah juga mengalami yang disebut itu serangan jantung. Flashback sebelumnya juga di tahun-tahun 95 itu saya pernah kejadian. Ya, sakit di dada kiri, tapi itu bukan sakit jantung kata dokter. Itu adalah otot jantung. Kenapa? Karena saya pada saat itu pekerja kasar, pekerja lapangan ya. Narik kabel besar itu posisi menariknya salah. Aturan begini, saya tarik begini. Sehingga otot dada saya ini ketarik kata dokter begitu. Itu pun saya sampai pingsan. Yang pertama sakit sekali ya kan. Sekali. Nah yang kedua gimana Pak Hari? Yang kedua ini boleh dibilang sakit banget. Kenapa? Karena saya sampai keringet dingin, kemudian dari ulu hati sampai ke dada, sampai ke belakang. Saya tahan sampai kasih minyak angin dan lain-lain gitu, saya nggak tahan. Saya nggak tahan, akhirnya saya dilarikan ke IGD. Sampai Pak Hari pingsan berarti bisa dibayangkan itu sakitnya luar biasa ya Pak? Sangat sakit, Nah, serangan yang ketiga nih, gimana ceritanya Pak? Sakitnya hampir sama seperti yang kedua, cuma yang ketiga ini saya sampai kehilangan pendengaran. Kemudian pandangan mata. Juga? Iya, penglihatan saya ngeliat orang udah nggak berwarna. Ada keringet dingin nggak pada saat? Pasti, itu keringet udah basah saya. Iya, sesak napas Pak? Iya. Kalau serangan jantung kan pasti terjadi karena ada pemicunya. Nah kalau pemicunya itu seperti faktor tensi, kolesterol, gula darah, asam uratnya bagaimana dulu Pak? Tekanan darah saya memang cenderung tinggi. Berapa Pak paling tinggi? Paling tinggi yang saya alami adalah 160 per 110. Saya pikir dari situ, kedua pola makan saya. Saya adalah orang yang tidak bisa makan ikan. Saya pemakan daging. Jadi makan saya gitu, telur, kalau nggak ayam, daging. Gitu. Tentunya beresiko lah ya. Iya. Tapi Pak Hari, waktu angka-angka tinggi gitu, tensinya tinggi gitu, itu Pak Hari nggak punya keinginan untuk follow up ke pengobatan begitu? Awal-awalnya enggak, karena saya seperti saya cerita tadi, saya bersahabat dengan painkiller itu. Saya pikir nggak ada kaitannya dengan sebenarnya karena serangan kedua itu saya mulai baru peduli bahwa gue kena jantung nih, saya kena jantung nih gitu. Jadi saya mulai rajin check up gitu, rutin check up. Pola hidup sebenarnya sudah mulai di manage dan sudah akhirnya menggunakan teknologi laser. Betul. Nah, boleh cerita nggak seperti apa Bapak mengenal teknologi laser, menjalankan seperti apa dan juga manfaatnya apa saja yang dirasakan? Sejak saya divonis ada jantung begitu ya, itu saya mulai browsing, saya lihat termasuk Metro TV, saya nonton juga, saya lihat apa iya ini gitu ya, secara teknologi seperti ini. Saya perhatikan, saya baca-baca lagi, saya lihat testimoni beberapa orang. Awalnya sih, entar dulu lah. Cuma saya pikir, saya modif mobil aja bisa ya gitu. Masa buat investasi, buat kesehatan enggak gitu kan. Saya putuskan untuk beli. Kenapa? Karena saya berpikir begini, ginjal ada 2, rusak 1 ada 1, paru-paru ada kanan kiri dan lain-lain ya. Jantung cuma 1. Begitu fail udah end game gitu. Saya sudah 2 kali, saya nggak mau 3 kali gitu. End game bahaya. Nah, manfaat yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser apa saja? Yang saya rasakan pertama adalah saya terlepas dari obat-obatan painkiller itu. Saya boleh dibilang berkurang lah ya volume istilahnya sakit kepala itu udah bukan sebelum-sebelumnya itu kan saya kayaknya sakit kepala minum painkiller gitu. Itu udah hilang sama sekali. Tidur gitu. bagaimana tidur? Ini saya untuk tidur ini jadi lebih lelap ya. Kalau gitu. sesak atau nyeri dada bagaimana Pak? Sejak yang kedua itu kesini agak berkurang. Nah, di tahun 2023 di seputaran bulan Juli itu saya mulai berasa tuh ada lagi ada seperti celekit-celekit gitu ya. Itu saya agak khawatir tuh, begitu saya kontrol. Coba di EKG kah atau Eko kah gitu. Tapi setahu saya tuh saya minta Eko waktu itu yang menggunakan seperti USG itu Mas Yo ya. Gitu. Pada saat dilakukan itu dokter bilang, waduh Pak, ini sepertinya Bapak udah harus pasang ring. Gitu. Wah, padahal kan saya udah pakai teknologi laser nih gitu kan. Ya udah pada saat hari H-nya begitu naik meja operasi
dilakukan kateterisasi itu. Begitu masuk alatnya, Pak masuk ya, ya karena kan pengerjaannya dalam kondisi sadar. Iya. Dokter bilang gini, bagus Pak. Wah, saya Lega juga ya. pada saat itu sangat lega, bukan lega juga, sangat lega. Sangat Iya. Iya. Karena, jadi gimana dok, nggak jadi pasang? Nggak usah Pak, masih bagus ini. Cuma saya sempat berpikir, ini salah diagnosa atau apa, tapi saya ambil positifnya. Iya. Bahwa, selama ini saya berikhtiar, satu laser itu, kedua ini mujizat Tuhan. Pak Hari patut kita apresiasi ya, kita berikan selamat gitu. Jadi Pak Hari harus lanjutkan tuh gaya hidup sehatnya. Ya gaya hidup sehat itu termasuk di dalamnya ya pengaturan makan, pengaturan olahraga, kemudian tidurnya, tadi juga tidurnya sudah nyenyak banget, dan kemudian juga manajemen stres dan menggunakan teknologi laser ini. Jadi pada saat kita rutin menggunakan teknologi laser ini, di mana sinarnya akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian dia akan mengaktifkan berbagai hormon di dalam tubuh. Nah, hormon yang diaktifkan itu adalah hormon serotonin ketika digunakan di siang hari. Nah, hormon serotonin ini kalau diproduksi baik dalam tubuh kita, kita menjadi lebih aktif, lebih bertenaga. Dan kemudian ketika malam hari ditingkatkan tuh produksi hormon melatonin sehingga tidur nyenyak. Nah, yang Pak Hari dapatkan adalah sirkulasi darah menjadi lancar, kemudian dapat tidur nyenyak, dan tidur nyenyak diperlukan untuk kesehatan yang lebih baik lagi. Karena tidur nyenyak ini penting untuk proses metabolisme, untuk pengaturan hormon, dan juga untuk proses pertumbuhan. Tapi kemudian lengkapi juga nanti dengan konsumsi antioksidan, vitamin, dan mineral per hari. Dan ini juga berlaku untuk pemirsa yang memiliki masalah kesehatan di pembuluh darah dan di jantungnya. Pak Hari ini sudah menambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat. Nah, teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ini akan membantu menstabilkan tekanan darah. Nah, ketika menggunakan teknologi laser, ini akan mengoptimalkan produksi dari nitric oxide, di mana nitric oxide ini berperan penting untuk menjaga pembuluh darah tetap elastis, tetap lebar dan tetap lancar. Hasilnya adalah ketika menggunakan teknologi laser secara rutin, ini akan stabil tekanan darahnya dan komplikasinya dapat terhindar. Selain itu, teknologi laser juga dapat membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang terjadi akibat kadar kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, sehingga aliran darah ini akan dibantu dilancarkan. Tetapi masalahnya kita tidak pernah bisa menghindari namanya radikal bebas. Radikal bebas itu sumbernya banyak. Makanan yang tidak sehat, polusi udara, kemudian asap rokok, asap kendaraan, mikroplastik, paparan sinar UV, bahkan dari tubuh kita pun menghasilkan radikal bebas. Apabila radikal bebas itu ketemu kolesterol, dia akan menyebabkan oksidasi yang merupakan cikal bakal terjadinya sumbatan. Dampaknya banyak. Ada serangan jantung, stroke, pikun, kemudian katarak, kemudian penuaan dini, kemudian diabetes, hipertensi, bahkan sampai kanker. Nah, untuk mencegah terjadinya dampak radikal bebas ini, butuh lawannya, yaitu dengan antioksidan. Nah, pada dasarnya antioksidan itu bisa diperoleh dari konsumsi buah dan sayur. Tetapi dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, orang Indonesia itu malas makan sayur dan buah. Oleh karena itu butuh tambahan suplementasi yang komposisinya lengkap. Ada 10 antioksidan, multivitamin, multimineral. Keduanya antara teknologi laser dan suplementasi antioksidan ini akan bekerja sama secara sinergis untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, membantu menstabilkan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, sehingga komplikasi dapat terhindar. Oke, terima kasih Bu Rita dan juga Mas Yo. Jadi saya izin rangkum sedikit bahwa penggunaan sinergis aku laser dari luar dan juga konsumsi 2 tablet suplemen
EvoLife AS10 secara rutin, upaya dari dalam adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah, saya juga konsumsi suplemen EvoLife AS10 dan pakai Akulaser sebagai upaya meningkatkan kesehatan sehingga saya pun terhindar dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Pemesanan Akulaser dan suplemen EvoLife AS10 hanya di GoGoMall melalui nomor yang muncul di layar televisi. Atau Anda bisa langsung kunjungi kafe showroom GoGoMall. Lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nah, customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di GoGoMall. Ingat ya, tidak ada di tempat lain, hanya di GoGoMall. GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Segera gunakan Akulaser dan konsumsi suplemen EvoLife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ria, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Ria! Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda kembali lagi di Go Healthy, ya di sini tempatnya info dan solusi untuk kesehatan Anda. Nah tadi kami mulai dengan info, sekarang ada solusi sehat. Nah untuk episode kali ini adalah pasti sama dengan Pak Hari, yaitu soal peran alpha lipoic acid dalam pemulihan penyakit jantung koroner. Lengkapnya tentu ada Bu Rita yang menjelaskan, silakan Bu. Ya, alpha lipoic acid ini adalah antioksidan kuat yang bisa digunakan sebagai terapi pendamping untuk pengobatan penyakit jantung koroner. Kita pahami betul bahwa seorang penderita penyakit jantung koroner itu akan mengalami stres oksidatif yang terus-menerus pada jantungnya. Dan ini tentu berbahaya karena akan bisa merusak lapisan endotel pembuluh darah dan memperburuk keadaan aterosklerosis. Jadi kehadiran alpha lipoic acid atau kita sebut sebagai ALA ini berperan untuk menangkal serangan radikal bebas. Kemudian juga berperan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan bioavailability dari nitric oxide, sebuah molekul yang punya peran untuk memvasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lancar, kemudian pembuluh darah menjadi elastis. Nah, hebatnya ALA ini bisa bekerja pada lingkungan air, bisa juga bekerja pada lingkungan lemak sehingga jangkauannya di dalam sel tubuh itu menjadi luas. Maka tidak hanya terkait dengan kesehatan jantung, tapi juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Hubungannya adalah dengan penyakit diabetes mellitus. Kemudian juga bisa mengaktifkan fungsi mitokondria. Kita paham betul bahwa mitokondria ini adalah bagian dari sel yang punya peran hebat, di mana kelebihan gula di dalam pembuluh darah, kelebihan lemak atau kolesterol dalam pembuluh darah itu bisa diolah menjadi energi. Nah, penelitian menemukan ketika rutin mengasup alpha lipoic acid atau ALA ini, maka terjadi penurunan marker inflamasi. Nah, walaupun dia bukan merupakan pengobatan standar seperti statin ataupun antiplatelet, tapi kalau digunakan dia bisa
bisa menjadi ajuvan atau mengefektifkan proses pengobatan untuk penyakit jantung koroner, asalkan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan medis. Terima kasih Bu Rita atas solusi sehatnya. Tentu Pak Hari dapat solusinya tadi ya. Beberapa hal yang memang perlu ditambah lagi selain teknologi laser dan juga pola hidup sehingga kesehatan jantung bisa jauh lebih optimal. Nah tentu pemirsa juga mau tahu apa sih yang menyebabkan Bapak tuh sampai serangan jantung selain pola makan yang Bapak sebut tadi, yaitu suka makan daging merah saja misalnya atau daging putih atau ayam gitu ya tadi. Selain pola makan saya yang dibilang seperti itu ya, sebenarnya sampai sekarang ya, mungkin karena saya juga ada kegiatan saya di luar yang terlalu ekstrim, satu, kedua juga saya sering mengkonsumsi obat-obatan painkiller. Oh ya, satu lagi yang sempat belum saya ceritakan ya. Dulu itu saya mengkonsumsi minuman manis. Jadi saya hampir jarang sekali saya minum air putih. Ini saya mau menanyakan nih perasaan Pak Hari ketika dokter melakukan kateterisasi dan dinyatakan tidak ada sumbatan. Kemudian hanya perlu konsumsi obat. Apa perasaan Bapak? Ya pertama saya surprise, senang gitu ya. Kedua saya bertanya sih sebenarnya apa ini salah diagnosa begitu kan. Tapi saya ambil positifnya bahwa ini adalah mujizat Tuhan. Kemudian hasil ikhtiar saya menggunakan eco laser ini, saya pikir gitu. Jadi benar Pak, memang dengan menggunakan teknologi laser, tadi kan saya mengatakan dengan teknologi laser itu akan menstimulasi produksi dari nitric oxide. Nitric oxide akan dibawa nih ke seluruh pembuluh darah sampailah ke pembuluh darah jantung. Di sana sifat dari nitric oxide itu mempunyai manfaat juga. Salah satunya adalah angiogenesis. Angiogenesis itu membuat jalur pembuluh darah baru, Pak. Selain Bapak dibuka sumbatannya, jalur baru dibuat nih seperti gambaran berikut, Pak. Dibentuk pembuluh darah baru sehingga pembuluh darah baru memberikan makanan, memberikan oksigen ke sel-sel jantung yang tadinya tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan makanan, jadi mati. Ini dikasih nih darah lagi sehingga dia akan berkembang lagi. Sel-selnya bisa pulih lagi, bisa lebih bekerja lebih optimal. Pembuluh darahnya lebar, aliran darahnya lancar. Itulah manfaat dari teknologi laser. Dan ini juga terjadi pada pembuluh darah otak. Kalau tidak salah tadi Pak Hari juga mulai katanya pelupa. Ya, saya pikir itu. Ya mungkin karena usia juga ya kan. Namun demikian kalau kita mengaktifkan kembali aliran darah ke otak, pembuluh darah disehatkan lagi, tentu juga akan meningkatkan memori. Makanya di teknologi lasernya Pak Hari itu kan sudah ada. Satu ekstensi lagi yang digunakan di intranasal. Tujuan yang menggunakan intranasal itu adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah ke arah otak. Kita pahami bahwa di belakang hidung kita ini sampai ke otak itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil. Jadi kalau dia distimulasi aliran darah lancar, maka fungsi kognitif meningkat, mencegah demensia, mencegah juga kemunduran fungsi kognitif, dan kemudian juga menyehatkan mata, menyehatkan telinga. Jadi oleh karena itu Pak Hari nanti gunakan kembali secara rutin. 2 kali sehari dan 1 kali nanti intranasal di malam hari. Begitu juga pemirsa, untuk mendapatkan kesehatan pembuluh darah di seluruh tubuh termasuk di otak, maka gunakan teknologi laser secara rutin, baik itu yang di tangan kiri dan juga di intranasal, serta dilengkapi dari dalam menggunakan suplementasi antioksidan. Pak Hari kan sudah menggunakan teknologi laser ya, yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Selain ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, teknologi laser juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Caranya adalah ketika Anda menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan sebelah kiri, lasernya ini akan menyinari 2 pembuluh darah, ada radialis dan ulnaris. Selain itu menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini, di mana fungsi dari titik akupuntur ini adalah untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Tetapi lebih jauhnya lagi adalah untuk mendukung fungsi dari organ vital di dalam tubuh kita, ini butuh namanya nutrisi, butuh namanya makanan. Makanan seperti apa yang dibutuhkan? Makanan yang bisa meningkatkan fungsi dari organ tersebut dengan cara konsumsi suplementasi yang lengkap, mengandung 10 antioksidan, multivitamin dan multimineral. Karena ketika kita ngomongin masalah fungsi dari organ di dalam tubuh kita,
ini jangan sampai dampak radikal bebas membuat fungsi organ ini menurun. Oleh karena itu, tambahkan antioksidan. Dengan konsumsi antioksidan secara rutin, maka fungsinya akan lebih baik lagi, akan lebih optimal lagi. Dampak negatif radikal bebas juga bisa ditangkal. Jadi pemirsa, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya dari luar untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dari dalam juga harus ada upaya yang dilakukan dengan konsumsi suplementasi lengkap. Mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Keduanya akan meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action untuk menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Saya rasa apa yang saya alami ini benar-benar terjadi pada diri saya, dan saya berharap apa yang saya alami ini juga terjadi pada tentunya keluarga dekat, sahabat, teman-teman, bahkan pemirsa sekalian yang menyaksikan ini. Ini nggak ngomong bohong istilahnya, ini saya alami sendiri. Jadi investasi kesehatan ini saya rasa nggak ada salahnya. Saya rasa ya sangat berguna sekali, saya pikir seperti itu. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Hari ya. Tentu terima kasih untuk Mas Yo, Bu Rita, dan juga Pak Hari yang sudah hadir di sini. Info dan solusi sehat di episode kali ini selalu memberikan dan berkesan di hati, dan mudah-mudahan tentunya pemirsa mendapatkan manfaatnya. Alat kesehatan Aku Laser dan suplemen EvoLife AS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ada kombinasi, yaitu kombinasi sinergis antara laser dan kandungan 10 antioksidan, vitamin, serta mineral lengkap, terbukti lebih efektif untuk menjaga kesehatan serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi, dan gula darah tinggi. Jika semua terkendali, komplikasi bisa terhindari. Ayo pemirsa, dapatkan informasi alat kesehatan Aku Laser dan suplemen EvoLife AS10 hanya di GoGo Mall. GoGo Mall sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan sudah tersertifikasi ISO 9001 serta mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia. Pemesanan Aku Laser dan suplemen EvoLife AS10 hanya di GoGo Mall melalui nomor yang muncul di televisi atau di layar televisi, atau Anda juga bisa langsung kunjungi Cafe Showroom GoGo Mall, lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari, dan ini untuk meningkatkan kesehatan Anda dan hanya ada di GoGo Mall. Tidak ada di tempat lain, hanya di GoGo Mall. GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harus waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Yuk, segera gunakan Aku Laser dan konsumsi suplemen EvoLife AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di GoGo Mall. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. EvoLife AS10. Dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV